Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Rania dengan NPM 21140150, Nur Anissa Khadijah dengan NPM 21140142, dan Yunita dengan NPM 21140149. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Asbabun Nuzul untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Khalilur Rahman MPD. Silahkan kepada teman-teman untuk menyimak dan mendengarkan. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Asbabun Nuzul. Secara etimologi, Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Namun, dalam pemakaiannya, ungkapan Asbabun Nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Secara terminologi, istilah Asbabun Nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Adapun bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya berupa konflik sosial, seperti ketegangan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj. Kesalahan besar, seperti kasus salah seorang sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang, atau yang akan terjadi. Persoalan apakah seluruh ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul atau tidak ternyata telah menjadi bahan kontroversi di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul, sehingga diturunkan tanpa ada yang melatar belakanginya, atau ibtida. Dan ada pula ayat Al-Quran itu diturunkan dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa, atau ghair ibtida. Pendapat tersebut hampir merupakan konsensus para ulama. Akan tetapi, ada yang menguatkan bahwa kesejarahan Arabia pra-Quran pada masa turunnya Al-Quran merupakan latar belakang makro Al-Quran. Sementara, riwayat-riwayat asbabun nuzul merupakan latar belakang mikronya. Pendapat ini berarti menganggap bahwa semua ayat Al-Quran memiliki sebab-sebab yang melatar belakanginya. Selanjutnya, pengertian terminologi yang dirumuskan para ulama. Dari Subhi Salih, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa. Mana al-Khatan, asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Al-Waqidi, asbabun nuzul adalah peristiwa sebelum turunnya ayat, walaupun sebelumnya itu masanya jauh, seperti adanya peristiwa gajah dengan surah Al-Fil. As-Sabuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang diajukan kepada Nabi
atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang terakhir yaitu Az-Zarqani. Asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Fungsi ilmu asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Pentingnya mempelajari dan mengetahui asbabun nuzul adalah untuk memahami ayat Al-Quran, baik dalam mengistimbat hukum atau dalam beristiqdal, atau sekedar memahami maksud ayat. Dalam uraian yang lebih rinci, Az-Zarqani mengemukakan urgensi sebab an-nuzul dalam memahami Al-Quran sebagai berikut. 1. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. 2. Mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki keraguan umum. 3. Menghususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. 4. Mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. 5. Memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. 6. Penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. 7. Penegasan bahwa Allah benar-benar memberi pengertian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya. 8. Mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. 9. Seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu harus diterapkan. 10. Mengetahui secara jelas hikmah disyariatkannya suatu hukum. Macam-macam asbabun nuzul. 1. Banyaknya nuzul dengan satu sebab. Terkadang banyak ayat turun, sedangkan sebabnya hanya satu. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting, karena itu banyak ayat yang turun di dalam berbagai surat berkenan dengan satu peristiwa. Contohnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Abdur Razak, Tirmizi, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, Tabrani, dan Hakim yang mengatakan sahih dari Ummu Salamah. Ia berkata, Rasulullah, aku tidak mendengar Allah menyebutkan kaum perempuan sedikit pun mengenai hijrah. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan dengan firman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Al-Imran ayat 195. Penurunan ayat lebih dahulu daripada sebab. Az-Zarkashi dalam membahas fi ulumil Quran karya mana Khalil Al-Qattan mengemukakan suatu macam pembahasan yang berhubungan dengan sebab nuzul yang dinamakan penurunan ayat lebih dahulu daripada hukum. Maksudnya, contoh yang diberikan dalam hal itu tidaklah menunjukkan bahwa ayat itu turun mengenai hukum tertentu, kemudian pengalamannya datang sesudahnya. Tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa ayat itu diturunkan dengan lafaz mujmal atau global yang mengandung arti lebih dari satu, kemudian penafsirannya dihubungkan dengan salah satu arti-arti tersebut, sehingga ayat tadi mengacu pada hukum yang datang kemudian. Misalnya firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Ayat itu tersebut dijadikan dalil untuk zakat fitrah. Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan disanadkan kepada Ibnu Umar bahwa ayat itu turun berkenan dengan zakat Ramadan atau zakat fitrah. Kemudian dengan isnad yang marfu,
Baihaqi meriwayatkan pula keterangan yang sama. Sebagian dari mereka berkata, aku tidak mengerti maksud pentakwilan yang seperti ini, sebab surah itu Makki, sedangkan di Mekah belum ada Idul Fitri dan zakat. Beberapa ayat turun mengenal satu orang. Terkadang seorang sahabat mengalami peristiwa lebih dari satu kali, dan Al-Quran pun turun mengenai setiap peristiwa. Karena itu banyak ayat yang turun mengenai setiap peristiwa. Karena itu ayat yang turun mengenai yang sesuai dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang berbakti kepada orang tua dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, ada 4 ayat Al-Quran turun berkenan denganku. Pertama, ketika ibuku bersumpah bahwa ia tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan Muhammad, lalu Allah menurunkan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Surah Al-Luqman ayat 15. Setelah membahas tentang macam-macam asbabun nuzul, kita lanjut pada lafaz dan ungkapan asbabun nuzul. Ungkapan yang pertama yaitu sababan nuzul hadhil ayah, yaitu apabila suatu peristiwa didahului oleh ungkapan ini, maka tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu merupakan asbabun nuzul ayat yang disebut sebelumnya. Ungkapan yang kedua menggunakan fanazalat au fa'anzalallah. Ungkapan tersebut dimulai dengan fa setelah peristiwa dijelaskan. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu juga merupakan asbabun nuzul ayat yang bersangkutan. Kemudian lafaz dan ungkapan yang terakhir yaitu menggunakan kata fi sebelum menjelaskan peristiwa. Hal ini tidak dapat dikaitkan asbabun nuzul secara pasti, tetapi ada 2 kemungkinan, mungkin asbabun nuzul dan mungkin juga tidak. Alhamdulillah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Yang pertama, membantu dan memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang keempat, mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran itu turun. Dan yang kelima adalah memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarkan. Alhamdulillah, usai sudah paparan presentasi dari kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini ialah asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bersedia menyimak dan mendengarkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan dan kekurangan dalam materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.